Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, kepada Bunda Ambar, waktu dan kesempatan terbaik pagi hari ini kami persilahkan. Siap, Atur nuhun Kang Nuga. Izin saya sambil share slide-nya ya, kawan-kawan. Sudah keluar, Kang? Sudah, Bun. Cukup ya, aman terdengar? Jelas? Aman, cukup jelas. Oke, Alhamdulillah. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wangsyur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsik abadan. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kawan-kawan, pagi hari ini Allah kumpulkan kita di majelis yang insya Allah diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan hadirnya kita di sini uh, sudah dengan niat yang benar, sudah dengan niat yang tulus karena Allah Ta'ala aja. Karena kalau sudah karena Allah, insya Allah akan membawa banyak kebaikan dan keberkahan. Maka saya sering ingetin sama diri sendiri buat bareng-bareng lurusin lagi niat kita. Kita hadir di sini udah karena Allah apa belum? Kalau belum, kita luruskan lagi niat kita. Kita hadir di sini karena Allah insya Allah. Kalau sudah karena Allah, apa-apa yang sudah kita lakukan, yang kita perjuangkan, yang kita korbankan, yang kita keluarkan, baik itu harta, waktu, tenaga, biaya dan sebagainya, insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah akan menjadi timbangan kebaikan amal kita kelak di yaumil akhir. Dan bisa jadi ini jadi sebab wasilah turunnya ampunan Allah, ridho Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita di pagi hari ini, insya Allah. Baik kawan-kawan, untuk tajuk yang hari ini akan kita kupas, insya Allah, yang sudah kawan-kawan lihat di judul ya, di layar semua, tentang fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan. Nah, ini mungkin materi ini sering kita dengar ya kawan-kawan di guru-guru yang lain gitu ya, di titik balik. Hari ini kita akan mengulang kembali, menguatkan kembali gitu ya, bahwa kita ternyata masih sering lupa bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak. Dan selama ini mungkin kalau kita refleksi kawan-kawan ya, yang sering kali bikin capek adalah ternyata kita memfokuskan energi kita, perhatian kita, tenaga kita kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Makanya gak heran hidup kita jadi kayak capek banget, lelah banget, kesel banget, bahkan bikin marah, nyebelin, gelisah, khawatir, karena kita menaruh perhatian kepada hal-hal yang memang di luar kuasa kita. Yang bikin lelah, ya, hati kita gampang kemerungsung karena kita fokusnya sama hal yang tidak bisa kita kendalikan. Oke, kita kupas ya kawan-kawan. Ini kita bahas tentang roda kecemasan. Nah, seberapa sering kita terjebak yang pertama kepada pertanyaan misalnya ya, kenapa sih dia bisa sukses, saya tidak? Kenapa sih dia kok bisa sampai di titik itu? Sedangkan kayaknya dia malas-malasan, usahanya biasa aja. Sedangkan saya yang sudah ikut ini, ikut itu, melakukan ini itu, ikut pelatihan ini itu, kok gak sukses-sukses? Misalnya gitu ya, itu bikin kita overthinking. Atau misalnya kita bikin acara gitu ya, terus kita khawatir, gimana kalau besok hujan dan acaranya gagal? Nah, ini juga bikin kita terkuras energinya gitu ya.
Terus apalagi misalnya apa kata mereka tentang unggahan saya tadi, postingan saya tadi. Itu butuh validasi eksternal. Atau nanti apa kata orang. Nanti gimana kalau mereka bilang gini, atau gimana kalau mereka ngecap gini gitu. Dan hal-hal lain yang mungkin bikin kita khawatir. Nah, kawan-kawan kira-kira pernah punya kekhawatiran apa nih? Yang mungkin membuat pagi hari kita nggak nyaman. Atau malam hari kita nggak nyaman. Mau tidur misalnya. Nanti besok gimana ya? Nanti besok kalau gini gimana ya? Kalau ternyata besok nggak sesuai kenyataan gimana ya? Nggak sesuai harapan gimana ya? Nah itu kan yang membuat kita banyak terkuras energinya. Untuk mengkhawatirkan sesuatu yang sebetulnya belum terjadi dan bahkan belum terjadi. Dan kalaupun terjadi biasanya kan tidak segawat darurat seperti yang kita khawatirkan. Jadi kacaunya itu di pikiran kita aja. Ya nanti kita akan coba kupas sedikit demi sedikit. Nah ini kalau kawan-kawan pernah baca bukunya Seven Habit ya yang highly effective dari Stephen R. Covey itu. Salah satu pembahasannya yang menarik tentang lingkaran kendali. Ya, jadi di dunia ini kalau kita kelompokkan ke dalam 3 kategori gitu ya. Ini ada 3 hal. Yang merah ini yang mencakup lingkaran paling besar. Ini disebutnya circle of concern. Jadi lingkaran-lingkaran yang kita pedulikan atau kita sebut dengan lingkaran kepedulian. Ini semua hal. Ya. Terus yang kedua, ada yang namanya lingkaran pengaruh circle of influence. Jadi hal-hal yang sebetulnya tidak bisa kita kendalikan secara utuh, namun kita bisa pengaruhi. Ya, secara tidak langsung bisa kita kendalikan. Tapi sebetulnya tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Nah, ada yang lingkaran yang paling dalam, yang paling sedikit ini lingkaran kendali, lingkaran yang bisa kita kendalikan. Ya. Jadi ada yang tidak bisa kita kendalikan, ada yang bisa kita pengaruhi, ada yang bisa kita kendalikan. Nah, kalau dilihat dari ukurannya, kira-kira lebih besar yang bisa kita kendalikan atau yang tidak bisa kita kendalikan, kawan-kawan. Ya. Jelas di sini yang paling besar adalah lingkaran yang tidak bisa kita kendalikan. Artinya memang begitu banyak hal di dunia ini, gak semuanya bisa kita atur. Artinya terlalu banyak hal di dunia ini yang sebetulnya berpotensi melelahkan diri kita. Karena memang tidak bisa kita kendalikan. Maka ini tips penting yang perlu kita ingat baik-baik adalah agar hidup kita gak capek, maka fokuskan hidup kita kepada yang titiknya biru ini aja nih. Kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Saya jamin kalau hidup Anda fokusnya ke yang biru ini, hidup Anda gak akan capek. Yang bikin hidup kita capek adalah ketika kita mulai beranjak keluar dari lingkaran biru ini. Keluar ke yang kuning udah mulai agak capek. Apalagi kalau udah mulai ke yang merah itu capek banget. Kalau Anda ingin mengendalikan semua hal, semua orang, semua perkara, itu dijamin bakal capek hidup ini. Ya, kawan-kawan ya. Jadi ketika kita hidupnya ingin mengendalikan semua hal atau yang merah ini, kita akan lelah. Jadi cek hidup kita sampai detik ini, ya sejauh ini selama yang sudah kita lewati, kita lebih banyak nyamannya atau lebih banyak capeknya. Kalau dirasa capek banget ya Allah gitu ya. Nah cek hidup kita ada di lingkaran yang mana nih? Yang luar ini atau yang dalam ini? Kalau ternyata oh iya saya hidupnya banyak di yang luar bun. Nah bisa jadi itulah penyebab
hidup kita lelah. Ya, nih misalnya nih ibu siapa ibu Rika ya punya anak perempuan yang spesial, kadang masih terlintas nanti dia besar gimana ya haidnya. Oke. Ya, itu juga termasuk overthinking sebetulnya. Karena ketika kita mengkhawatirkan sesuatu hal yang belum terjadi. Jadi realitasnya belum terjadi kita udah stres. Padahal kita boleh stres kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi itu overthinking dan itu melelahkan, menguras energi. Nanti kalau anak-anak gede gimana ya? Nanti kalau aku meninggal anak-anak gimana? Padahal kitanya aja meninggalnya tuh belum loh. Masih hidup, tapi kita udah stres duluan. Akhirnya energi kita yang seharusnya bisa kita pakai untuk kita fokuskan kepada hal-hal yang lebih bermanfaat. Itu energinya sudah terkurang. Kalau misalkan jatah energinya dari 10 gitu ya, 2 itu udah terpakai buat mikirin hal yang belum terjadi. Sehingga banyak orang yang sudah lelah padahal belum terjadi. Ya kawan-kawan. Nah kita akan coba kupas sedikit-sedikit ya. Nih tentang tadi lingkaran kepedulian, circle of concern. Ini sebetulnya termasuk hal-hal yang di luar kendali kita atau hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Ya, apa aja yang pertama? Opini orang lain. Nah, ini banyak orang yang stres gara-gara opini orang ya. Bener nggak? Nah, kawan-kawan, sebetulnya apa yang ada di pikiran orang lain itu tentang kita. Ya, itu adalah hak prerogatif mereka. Kita tidak bisa membaca pikiran mereka secara akurat. Ya, memaksakan mereka buat berubah pikiran atau mengontrol komentar yang keluar dari mulut mereka gitu ya. Itu sesuatu hal yang memang tidak bisa kita kendalikan, gak bisa kita atur. Kan kita gak bisa atur omongan orang ya. Termasuk juga di dalamnya mungkin penilaian subjektif, gosip, pujian, celaan, hinaan, makian, terus ekspektasi mereka terhadap hidup kita itu gak bisa kita atur. Ya, misalnya nih, Anda lagi anniversary pernikahan misalnya, terus Anda mengunggah foto pernikahan yang sudah sekian tahun yang lalu. Ya, kira-kira kan netizen tuh komentarnya banyak ya, macam-macam. Ada yang bilang, ih bagus banget bajunya, atau mungkin kok sederhana sih acaranya. Ada yang diam-diam aja tapi di dalam hatinya mungkin iri, atau ada juga orang yang gak peduli sama sekali. Itu kan berbagai macam respon ya, di luar kendali kita. Itu kan opini mereka, terserah mereka mau suka sama baju pernikahan kita atau tidak, atau mau cuek, atau mau komplain sekalipun. Ya, kita nggak bisa mengendalikan isi kepala mereka. Kita juga nggak bisa mengendalikan jari mereka untuk nggak berkomen atau berkomentar sesuatu. Nah, kalau kebahagiaan kita digantungkan sama komentar orang lain, ya baik itu komentar positif maupun negatif, itu kita akan kecewa. Tugas kita, mana yang bisa kita kendalikan, mana yang bisa kita kendalikan, yang tidak bisa kita kendalikan. Komentar orang lain tuh gak bisa kita kendalikan. Opini orang tuh gak bisa kita atur. Kalau mau upload, ya upload aja udah. Masalah yang komentarnya banyak atau sedikit atau bahkan gak ada yang komentar, itu di luar kendali kita. Nah ini salah satu hal yang perlu kita sadari kawan-kawan, bahwa opini orang lain tuh memang gak bisa kita atur. Kita gak bisa nyuruh mereka, kamu gak boleh ngomong gitu ya sama aku. Atau sama anak aku, itu juga susah. Ya. Sehingga pendapat orang lain itu memang di luar kendali kita. Ini perlu kita sadari banget kawan-kawan ya. Kadang kita suka kesel sama orang yang komentarnya suka seenak asal jeplak gitu. Kesel gak kawan-kawan? Kalau ada orang yang komentarnya tuh kayak asal jeplak, bisa sih gak sih ngomongnya itu agak disaring. Selagi ucapan itu keluar dari mulut orang lain, kita gak bisa ngatur. Ya. Terus media sosial orang lain, kita juga gak bisa atur. Dia harus posting ini itu, atau gak boleh posting ini itu, ya kita juga gak bisa atur. Yang bisa kita atur adalah bagaimana kita mengendalikan
respon kita. Bagaimana kita menyampaikan opini diri kita terhadap orang lain, itu yang bisa kita atur. Ya. Nah, kemudian apalagi yang di luar kendali kita nih sekarang yang lagi kita alami nih, kondisi ekonomi global kan memang jauh sekali untuk kita gapai. Misalnya nih ini bisa tentang inflasi, tentang resesi, nilai mata uang naik turun gitu ya, perang dagang antar negara gitu kan, bahkan kebijakan bank internasional gitu ya, bank global gitu. Ini adalah hasil dari miliaran keputusan kolektif yang kompleks. Seorang manusia sekaya apapun, dia nggak bisa sendirian mengubah arah ekonomi dunia. Misalnya nih, tiba-tiba harga BBM naik gitu kan. Kemarin dari mau naik ternyata nggak jadi naik. Yang naik yang non subsidi. Terus tiba-tiba 4 Mei kemarin naik ya Pertamina Dex. Itu kan mau nggak mau berpengaruh sama harga-harga di pasar. Karena kenapa naik? Ya kan mobil buat ngangkutnya pakai Pertamina Dex misalnya gitu. Pasti berpengaruh. Ya. Efeknya apa? Karena misalnya konflik geopolitik di Timur Tengah gitu kan. Akibatnya apa? Ya ongkos kirim dagangan online juga ikut naik. Ya. Ketika ada orang yang salah fokus, dia marah-marah di kolom komentar ya, misalnya sambil menyalahkan situasi, kehilangan akal sehat dan sebagainya. Tapi ketika kita mulai fokus kepada hal yang kita kendalikan gitu ya, dia mungkin akan beradaptasi. Mau nggak mau dia misalnya menyesuaikan harga jual gitu ya dengan tetap menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan. Atau misalnya yang bisa kita lakukan apa? Mencari supplier dengan bahan baku yang lebih dekat agar mengurangi biaya distribusi gitu kan. Untuk menekan biaya ongkos kirim. Ya memang kita tidak bisa menghentikan perang, tapi kita bisa menyesuaikan strategi bisnisnya. Ya. Kita bisa aja terus-terusan ngomel-ngomel gitu ya, tapi energi kita habis tanpa melakukan sesuatu, tanpa mengikhtiarkan sesuatu apa yang memang ada di dalam kendali kita. Nah mungkin kurang lebih ke begitu kawan-kawan ya. Nah sekarang kan banyak nih ketika kita lihat di media sosial, itu kan komen-komen tuh kayak, wih luar biasa tajam, bener nggak? Apalagi kalau sudah ada dua kubu tuh berseberangan pendapat, banyak orang yang menghabiskan energi di situ. Ya. Sehingga membuat hidup kita tuh lebih capek dari semestinya. Kan kita hidup aja tuh udah capek ya, udah banyak hal yang melelahkan. Ditambah lagi kita ngatur sesuatu yang di luar kendali kita. Nah itu semakin melelahkan. Akhirnya energi kita banyak terkuras, habis. Sehingga dampaknya adalah energi kita yang seharusnya kita curahkan dengan kasih sayang kepada orang-orang terdekat yang memang perlu kasih sayang kita, akhirnya habis. Kita nggak punya energi untuk menyayangi, berkomunikasi dengan baik, dengan lembut, dengan orang-orang yang kita sayang, dengan anak-anak, dengan pasangan. Karena kenapa? Energinya udah terkuras. Ya. Nah tuh benar tuh, fokuslah dengan apa yang akan dihisap dari diri kita. Ini udah pembahasannya udah langsung to the point ya. Padahal saya belum bahas ke sana, tapi Masya Allah luar biasa memang nih jamaah titik balik. Nah, Insya Allah orang-orang yang Allah pilih ya. Yang konon katanya jamaah titik balik ini masuk surga duluan katanya ya. Insya Allah amin amin. Nah, karena memang sejatinya kawan-kawan, apapun yang di luar kendali kita, pada ujungnya adalah itu akan menjadi ujian bagi kita. Ujian bagaimana kita meresponnya. Bukan tentang bagaimana apa yang bisa kita ubah dari orang lain, enggak. Tapi bagaimana merespon kejadian yang memang sudah Allah izinkan untuk terjadi. Bagaimana kita menyikapinya. Nah itulah yang dihisab sama diri kita ya. Begitu kawan-kawan ya. Insya Allah. Nah apalagi yang tidak bisa kita kendalikan ini. Cuaca. Ya. Atau
juga kondisi lalu lintas di jalan. Nah, cuaca itu kan sistem alam yang tidak bisa dinegosiasi manusia. Meskipun mungkin sekarang banyak ya spekulasi, banyak konspirasi yang mengatakan bahwa tentang hujan, gempa itu juga bisa direkayasa katanya ya. Wallahu alam lah, ini benar apa tidak. Masih jadi pembahasan yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Cuman ya namanya konspirasi gitu ya. Tentang katanya ada orang yang menaburkan garam di awan hingga menyebabkan kondisi cuaca ekstrim yang bikin katanya biar matahari itu nggak nyampe ke bumi, ditutup sama awan gelap, sehingga banyak manusia yang tidak bisa beradaptasi dengan penyakit yang disebar, wallahu alam, ya, sehingga orang-orang tuh kurang kena matahari, jadi mereka nggak punya imun yang cukup untuk melawan virus-virus yang juga katanya dibuat oleh manusia, wallahu alam, ya. Terus juga yang katanya ternyata gempa-gempa di negara-negara tertentu juga ternyata itu gempa buatan. Wallahu alam ya. Itu kan di luar kendali kita. Sehingga ketika sesuatu itu memang tidak bisa kita kendalikan, ya. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang sebaiknya atau yang justru seharusnya kita lakukan? Termasuk juga kondisi lalu lintas, kemacetan, itu kan akumulasi dari volume kendaraan yang luar biasa banyak ya. Kenapa sih kendaraan banyak banget? Bisa jadi ada sistemnya yang salah. Kan sekarang buat cara dapetin mobil tuh gampang banget ya nggak kawan-kawan? Mobil, motor, itu DP cuman berapa ratus ribu bisa bawa pulang motor langsung. DP 500 ribu bawa pulang motor. Untuk mobil DP 5 juta bawa mobil. Sehingga ketika ada yang salah dari awalnya, dengan cara transaksinya, itu akan menyebabkan banyak dampak yang lain, bahkan dampak kerusakan yang lain. Lihat sekarang jumlah kendaraan tuh overload banget ya nggak sih kawan-kawan? Karena kenapa? Banyak orang yang sebetulnya dia nggak mampu beli mobil, tapi maksain beli mobil dengan cara bahkan yang tidak Allah sukai. Betul nggak? Banyak yang memperoleh kendaraan dengan cara yang tidak halal. Yaitu tadi dengan sistem riba yang sudah merajalela, akhirnya jumlah volume kendaraan di jalanan itu luar biasa. Overload. Karena kenapa? Orang yang seharusnya belum mampu beli mobil, itu bisa beli mobil. Banyak orang yang cari jalan pintas. Gimana caranya punya mobil meskipun harus dengan cara yang tidak halal. Nah itu kan mengerikan. Dan masalahnya bukan 1-2 orang yang berprinsip kayak gitu. Ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang terjebak dalam perolehan kendaraan dengan cara yang tidak halal. Dari cara yang tidak halal awalnya aja udah memulai satu kerusakan di bumi ini. Bertahun-tahun terjadi. Semua orang merasa terbiasa dengan riba, merasa halal-halal aja. Bahkan sampai bilang, kalau nggak nyicil dari gimana bisa beli rumah, gimana bisa beli mobil, gitu ya. Itu ngerendahin Allah banget yang maha kaya gitu ya. Menyepelekan sekali. Padahal Allah maha kaya. Terus kita bilang, kalau nggak nyicil kita bisa beli mobil dari mana? Wah, itu udah banyak tuh kayak gitu. Ya, akhirnya berdampak pada kemacetan, volume kendaraan yang membludak. Tapi kita tidak sedang memfokuskan pada pembahasan itu. Itu biasanya ranah guru kita ya Ustadz Indra yang lebih paham tentang fikih muamalah. Saya juga banyak belajar dari beliau. Begitu, misalnya nih, contohnya Anda sudah berangkat pagi-pagi karena mau ada interview penting misalnya atau ada rapat penting di kantor. Nah, tiba-tiba hujan deras turun, pohon tumbang di tengah jalan. Anda terjebak dan macet total. Itu kan udah banyak terjadi nih sekarang ya nggak? Tiba-tiba banyak pohon tumbang, betul? Longsor atau apalah. Sehingga kita terjebak dengan ada utang semangat untuk mencari. Nah itu dia. Salah satu motivasi yang perlu
review lagi ya motivasinya atau niatnya. Ya, dia semangat gara-gara ngutang. Ya, misalnya ketika kita panik gitu ya langsung banting setir, panik attack ya. Dan langsung ngomel-ngomel, ngumpat-ngumpat. Ya, mengumpat hujan. Ya, kok hujan sih jam segini? Atau kita mengumpat ke pemudi lain yang biasanya kan mereka pada nyalip-nyalip juga tuh. Woi, gitu. Terus sampai kantornya telat. Terus kita dalam kondisi mental yang kacau balau. Terus kita gagal ikut meeting, padahal itu pertemuan penting misalnya. Wah, kita udah kebayang ngomel-ngomelnya ya. Kondisi gara-gara tadi sih macet, ada yang nyalip bla 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 segala macam. Akhirnya kondisi mental kita semakin kacau. Gak karuan. Ya, meeting sudah lewat. Kita kesel karena melewatkan hal penting. Terus kita menyalahkan keadaan, terus nyalahin orang. Ngomel-ngomel, mencak-pencak. Semua orang disalahin pokoknya. Sampai tukang beca di jalan aja kita omelin padahal dia gak salah apa-apa. Jadi merembet kemana-mana. Biasanya kan kayak gitu ya. Itu ketika kita fokusnya kepada yang di luar kendali kita. Ya. Ketika kita memfokuskan kepada apa yang bisa kita kendalikan misalnya. Karena kita secara sadar gak bisa mengendalikan macet. Yang bisa kita kendalikan apa? Ya misalnya ketika di jalan bisa coba nelpon orang kantor, bisa nelpon HRD-nya atau nelpon orang-orang yang bersangkutan untuk menyampaikan situasi. Oh saya lagi terjebak gini. Ya, dan di dalam mobil kita bisa atur nafas. Ya, bisa tetap mendengarkan suara-suara yang ada dengan lebih mindful gitu ya. Sehingga ketika nanti sampai itu kondisi batin kita tetap dalam kondisi yang prima, stabil, tenang. Karena akan tetap beda ketika kita nyampe kantor dalam kondisi batin yang tenang atau dalam kondisi batin yang udah berantakan. Itu kan akan berpengaruh. Itu ya. Nah, terus apalagi hal-hal yang di luar kendali kita. Masa lalu kawan-kawan nih. Dan ternyata banyak orang yang masih menderita dalam hidupnya karena masih dikendalikan oleh masa lalu. Ayo siapa di sini yang masih sering ngerasa terluka, sakit hati, masih pedih hatinya ketika mengingat masa lalu. Padahal masa lalu itu sudah terjadi dan sudah terlewati. Atau bisa kita katakan masa lalu itu kumpulan detik yang sudah mati. Wah, itu ya. Tidak ada tombol undo ya. Tombol back. Kalau di Microsoft kan ada tombol undo ya untuk mengembalikan. Ctrl Z, Ctrl Z. Nah, hidup kita nggak bisa. Kalau Anda salah ketik masih bisa undo. Tapi kalau udah hidup, udah dilewati, 1 detik pun yang sudah terlewati, kita nggak bisa undo, nggak bisa melakukan lagi apa yang sudah kita lakukan. Yang sudah terucap tidak bisa ditarik kembali, yang sudah terjadi tidak bisa kita hapus. Menyesali masa lalu adalah upaya sia-sia untuk mengubah realita yang sudah tetap terjadi. Ya, contoh. Dulu misalnya ketika Anda sekolah atau kuliah misalnya, Anda ngambil jurusan yang ternyata nggak sesuai dengan passion Anda. Ya. Dan sekarang Anda bekerja di bidang yang berbeda. Anda kerap kali berpikir, seandainya dulu aku pilih jurusan X misalnya ya, jurusan anu. Hidupku pasti lebih sukses sekarang. Oh, gitu kan. Dan terus menyalahkan masa lalu. Artinya ketika kita salah menaruh fokus, hidup dalam kalimat seandainya. Wah, itu kan perennial regret ya, menyalahkan diri sendiri. Atau menyalahkan orang tua yang dulu maksa saya masuk jurusan itu. Sehingga energi kita untuk berkembang, bertumbuh hari ini tuh habis. Untuk apa? Untuk meratapi hari yang sudah berlalu. Itu hati-hati kawan-kawan, itu jebakan syaitan ya. Kalau hidup kita sudah dipenuhi seandainya, coba aja. Maka kita alihkan fokus kita kepada yang bisa kita kendalikan. Kita terima bahwa masa lalu adalah pelajaran.
Sesuatu yang sudah terjadi, sudah terlewati. Anda jungkir balik pun gak akan kembali lagi, gak akan berubah itu masa lalu. Anda gak bisa mengubah ijazah, Anda gak bisa mengulang waktu. Apa yang bisa dilakukan? Anda bisa, misalnya bisa ngambil kursus singkat, atau bisa ambil sertifikasi tertentu, atau Anda bisa memulai bahkan dari nol di bidang yang Anda suka sekarang juga. Jadi ketika kita masih terus hidup di masa lalu, itu Anda gak akan kemana-mana. Masa lalu itu guru, bukan rumah untuk ditinggali, kawan-kawan. Ya, gitu. Jadi 4 hal ini, kawan-kawan, ya, kita perlu masuk ke dalam zona yang namanya zona penerimaan. Ya, zona keberserahan, zona yang perlu kita lepaskan. Karena kenapa? Ini zona yang di luar kendali kita. Semakin Anda bersikeras ingin mengubah keempat hal ini, semakin Anda capek. Dan masih banyak hal lagi ya. Ini hanya contoh aja 4 hal ini. Ketika Anda berhenti mencoba mengendalikan di zona ini, energi Anda akan kembali penuh untuk bisa berjuang di tempat zona yang sesungguhnya Anda bisa perjuangkan. Ya. Termasuk juga nih banyak hal yang belum saya masukkan di sini ya. Saya tanya kawan-kawan, suami itu di dalam atau di luar kendali kita? Ya. Jadi pasangan kita itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa atur dia harus begini harus begitu. Betul nggak? Sepakat nggak kawan-kawan? Kalau pasangan itu termasuk yang circle of concern atau di luar kendali kita, maka semakin kita ingin mengubah pasangan kita, semakin kita lelah yang didapat. Betul? Coba nih. Siapa yang gemas, jengkel sama pasangannya karena belum sesuai harapan? Ayo, ada di sini? Yang kenapa sih suamiku begini? Kenapa sih istriku begini? Kenapa sih dia tuh gak kayak gini? Kenapa sih dia masih kayak gitu? Ayo, siapa yang capek sama pasangannya? Saya banget, saya sampai menyerah. Capek gak tuh Bu Yani? Ya, Ummu Hafizah saya, Ummu Adin saya, Resti Dominic saya, capek katanya. Karena kenapa? Kita menaruh energi kita untuk hal yang tidak bisa kita kendalikan. Suami itu gak bisa kita kendalikan, gak bisa kita atur. Siapa yang bisa mengendalikannya? Siapa yang bisa mengubahnya? Ya yang punyanya. Hanya Allah yang bisa mengubah dia. Kan Tuhannya Allah, bukan kita. Jangan-jangan selama ini kita sedang menyamar jadi Firaun. Pengen jadi Tuhan, pengen mengendalikan pasangan. Alhamdulillah ya. Tanpa kita sadari, diam-diam kita ini sedang mengambil makomnya Allah. Kadang kita ingin mengendalikan hal-hal yang bahkan di luar kendali kita. Dan kita gak akan pernah bisa. Karena bukan derajat kita. Bukan derajat kita sebagai Rob, sebagai Tuhan. Karena derajat kita apa? Hamba, kawan-kawan. Ya. Maka tugas kita di ranah ini, di lingkaran yang ini, apa kata kuncinya kawan-kawan? Lepaskan. Passwordnya untuk circle of concern ini apa? Lepaskan. Untuk hal-hal yang tidak bisa kita ubah, lepaskan. Untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, apa? Lepaskan. Kalau kita sebagai muslim, yang kita kenal kalimatnya apa? Fatawakal ala Allah. Serahkan kepada Allah. Ya. Ya Allah, suamiku belum sesuai harapan. Ya Allah, istriku belum sesuai keinginanku.
Kalau memang pada kenyataannya dia belum berubah, ya sudah tawakalkan pada Allah. Ya Allah, ini takdir yang sedang kau berikan untuk hidup aku ya Allah. Ya sudah, lepaskan. Untuk di ranah ini, apa-apa yang di luar kendali kita, tugas kita adalah serahkan kepada Allah sepenuhnya. Ya, untuk yang tidak bisa kita kendalikan, lepaskan. Ini salah satu tips biar hidup kita nggak capek. Kalau hidup kita ngerasa capek, berarti ada yang belum kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Masih ingin kita ubah. Masih pengen kekeh mengubah cuaca gitu ya, planet, perputaran planet, pengen kita geser. Padahal itu kan di luar kuasa kita. Kawan-kawan capek nggak? Misalnya, ya Allah lihat matahari terbit dari timur terus, bosan pengen dari barat. Terus kita bersikeras pengen menerbitkan matahari dari barat. Kira-kira gimana? Akan terjadi apa tidak? Ya tidak, karena itu bukan kendali kita. Ya kawan-kawan. Mentang-mentang bosan gitu ya. Bintangnya cuma 3, pengen bintang hari ini 7. Kita nggak bisa menghadirkan bintang. Segimanapun hebatnya kita, tingginya jabatan kita, secantik apapun kita, seganteng apapun kita, ya nggak bisa. Kalau memang itu bukan kendali kita. Dan seringkali yang bikin kita capek adalah ini. Kita mengubah, mengatur apa-apa yang memang nggak bisa kita atur. Kalau dilepaskan untuk seorang yang hutangnya banyak gimana ya? Soalnya nagihnya capek. Masya Allah. Ada ayatnya nih ketika itu ya. Nanti saya jawab ya insya Allah. Kita lanjut ini dulu. Jadi ini hal-hal yang di luar kendali kita kawan-kawannya. Nah sekarang kita akan beranjak kepada lingkaran yang bisa kita kendalikan atau yang menjadi fokus kita nih. Apa aja? Yang pertama respon dan sikap. Cara kita bereaksi. Misalnya nih. Di antara kejadian buruk dan tindakan kita, itu selalu ada ruang untuk jeda kawan-kawan. Ya. Dan di ruang itulah letak kekuatan kita. Bagaimana memilih respon ketika hal tidak menyenangkan terjadi dalam hidup kita. Misalnya, peristiwanya mungkin sama, tapi sikap kita bisa membuat langit terasa begitu gelap atau tetap bisa memberikan celah cahaya masuk ke dalam diri kita. Ini bukan tentang berpura-pura baik, tapi memutuskan untuk tidak membiarkan hal luar itu meracuni hati kita. Misal, pasangan Anda pulang dalam kondisi wajah yang cemberut, manyun, dan membentak. Ketika dia bilang, malas banget sih lihat rumah berantakan kayak gini. Oh gitu ya. Anda sebagai istri misalnya gimana? Reaksi otomatisnya gimana? Atau respon kalau di luar kendali gimana? Bentak balik. Emang saya juga gak capek? Kerjaan saya juga banyak, ngurus anak juga banyak. Emangnya saya pembantu cuma buat kursi rumah aja? Efeknya apa? Jadi bertengkar. Karena kenapa? Reaktif. Begitu tersulut, meledak. Sumbu pendek. Tapi ketika kita merespon secara sadar, atau kita mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Kan kita gak bisa ngatur, kamu pulang ke kantor tuh jangan cemberut, jangan bentak-bentak dong, kan gak bisa ya. Yang bisa kita atur adalah respon kita. Bagaimana ketika dia datang udah manyun, bentak-bentak gitu ya. Kita bisa ambil jeda, nafas sejenak. Yang paling mudah, murah itu ya ambil nafas sejenak. Tarik nafas itu kan mudah ya. Tapi ketika kita melakukan ini secara tidak sadar itu susah. Maka sadari bahwa kemarahan pasangan kita itu mungkin karena lelah. Bukan sepenuhnya karena kita. Maka pilihlah sikap tenang. Tarik nafas. Ya. Maaf ya, saya juga baru selesai meeting. Minum teh dulu yuk, nanti 15 menit lagi kita beresin bareng-bareng.
Itu kan respon yang bisa kita pilih, kalimat yang bisa kita pilih. Kan sama-sama ngomong kan, sama-sama meresponnya dengan omongan kan. Tapi respon yang pertama bikin perang dunia, respon yang kedua itu bisa lebih menenangkan diri kita. Hasilnya apa? Kita memang tidak mengendalikan amarahnya, tapi kita bisa mengendalikan suasana di sore itu untuk lebih tenang. Nggak jadi perang dunia ketiga di rumah. Gitu ya kawan-kawan. Kita memang nggak bisa mengendalikan amarahnya dia. Jangankan amarah orang lain, amarah kita aja kan sebetulnya tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan itu apa? Responnya di saat kita merasakan amarah itu. Karena marah itu kan tidak bisa dibungkam. Kalau marah ya marah, tapi yang bisa kita kendalikan apa? Bagaimana ucapan kita ketika marah, bagaimana tangan kita berbuat ketika marah. Apakah ketika marah itu kita ngomong yang bikin gak enak pasangan? Apakah ketika marah itu kita melakukan hal yang mungkin melukai dia? Gitu ya. Amarahnya memang tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan apa? Responnya. Bagaimana kita merespon saat marah datang. Begitu kawan-kawan. Ya. Terus yang kedua, pikiran dan mindset. Monolog batin kita. Di dalam kepala kita itu selalu ada suara yang bercerita, betul? Suara itu adalah storyteller pribadi kita. Dia bisa mendramatisir, merendahkan diri, bisa juga menenangkan diri, betul? Kan namanya juga monolog, bebas. Liar sekali kata-kata yang hidup di dalam batin kita sendiri, betul nggak? Liar sekali itu. Itu betul? Kita tidak bisa menyetop pikiran liar yang otomatis muncul. Ya. Tapi kita bisa memilih untuk tidak mempercayainya dan menggantinya dengan narasi baru yang lebih memberdayakan kita. Betul nggak? Kan pikiran itu macam-macam ya. Ada yang menenangkan, ada yang menegangkan, ada yang menyenangkan, ada yang menyebalkan. Itu pikiran kita tuh bebas tumbuh. Kita sebetulnya bisa memilih mana yang mau kita percaya, mana yang mau kita tidak percaya. Karena kendalinya ada di dalam diri kita. Ya, misalnya nih Anda mengirim satu proposal proyek ke seseorang ya, baik itu ke klien atau ke atasan misalnya. Terus dia cuman balesnya, oke, nanti saya lihat. Itu mulai nggak nih monolog batin kita? Misalnya ketika monolog itu beracun misalnya ya. Aduh, lihat dry text kayak gitu. Balasannya cuman oke, gitu kan. Wah, kayaknya dia nggak suka deh sama proposal aku nih. Aku memang payah. Mungkin aku nggak pantas di posisi ini. Proyek ini pasti nggak akan berhasil. Besok pasti akan dihina, dicemooh dan sebagainya. Itu kan monolog beracun tuh. Padahal kan belum tentu. Jangan mentang-mentang dia balasnya cuman oke, itu kan kita langsung ya, monolog batinnya tuh keluar. Maka kita miliki mindset kendali. Kita bisa kasih misalnya pemikiran yang bisa kita percayai. Mungkin dia lagi sibuk, wajar jawabnya singkat, atau dia lagi nyetir, atau lagi apapun lah. Kita yakini bahwa proposal itu sudah dikerjakan dengan maksimal. Kalau ada revisi itu wajar. Bukan sebagai tanda kegagalan. Sampai nanti ada kabar lebih lanjut, kita memutuskan untuk tidak menyiksa diri dengan asumsi kita sendiri. Nah, itu kan lebih menantangkan, lebih menenteramkan. Hasilnya apa? Malamnya tidur nyenyak, besoknya kerja tetap dengan percaya diri. Padahal faktanya sama-sama dapat balasan WA-nya oke. Tapi ketika dua orang meresponnya berbeda, yang satu mungkin tidurnya nggak enak tidur, gelisah, overthinking, nanti gimana ya, jangan-jangan dia nggak suka. Akhirnya tidurnya tidak berkualitas. Dia akhirnya kurang tidur. Karena kurang tidur besoknya lemes, emosinya terganggu. Akan jadi semakin kacau. Padahal faktanya sama-sama, dua-duanya sama mendapatkan
balasan oke. Tapi ketika satu orang lagi menyikapinya dengan berbeda, dia tidurnya tetap nyenyak karena sudah apa? Dia bisa fokus kepada apa yang bisa dia kendalikan. Gitu ya kawan-kawan. Sehingga energinya nggak boncos. Tidurnya nyenyak, tidurnya berkualitas, besok pagi dalam keadaan bangunnya seger. Bekerja bisa dengan lebih baik. Gitu. Terus yang ketiga, batasan diri, boundaries. Nah, jadi ini keterampilan untuk berkata cukup dan berkata tidak. Nah, banyak orang yang ternyata masih kesulitan untuk berkata tidak atau berkata cukup. Masih banyak orang yang gak enakan. Siapa di sini yang gak enakan? Kalau dimintaan tolong pasti iya aja. Sulit nolak. Ya. Ya, jadi boundaries ini adalah pagar rumah jiwa kita. Tanpa pagar, semua orang bisa masuk seenaknya untuk mengambil energi kita dan meninggalkan sampah emosi di dalam diri kita. Batas diri ini, boundaries ini bukan egois kawan-kawan. Ini adalah deklarasi. Mengakui kehormatan diri sendiri. Memiliki batasan diri tersendiri. Termasuk batasan waktu, tenaga, fisik. Gak semua orang bisa seenaknya masuk ke dalam diri kita. Termasuk fisik, gak semua orang bebas pegang-pegang kita. Kawan-kawan memang secara fisik ini yang gampang ya. Kawan-kawan mau gak badannya dipegang seenaknya oleh orang lain? Ya. Disentuh-sentuh oleh orang lain. Apalagi orang yang gak kenal. Ya enggak? Kita kan perlu batasan. Secara fisik aja sudah jelas kita perlu batasan. Gak semua orang boleh pegang tangan kita, betul? Apalagi menyentuh bagian-bagian yang lebih mendalam lagi. Kita perlu punya boundaries. Begitupun emosi kita, mental kita, batin kita, tetap perlu punya batasan. Kepada siapa kita boleh membantu, kepada siapa kita, oke, kayaknya saya untuk kali ini belum bisa bantu deh. Belum bisa menolong deh. Ini banyak orang yang gak enakan nih. Diminta ini oke, iya aja orangnya. Padahal sendirinya udah malas, udah gak suka, gak mau. Bahkan banyak orang yang akhirnya rela melakukan sesuatu perbuatan yang maksiat karena gak enak. Ya udah deh, iya aja. Nah, bahayanya kan begitu. Ya. Misalnya teman lama nelpon malam-malam untuk kesekian kalinya di minggu ini. Dia curhat tentang masalah yang sama berulang-ulang. Biasanya Anda mendengarkan curhat misalnya sampai jam 11 malam gitu, meski sudah lelah dan besok Anda harus bekerja. Kalau Anda nggak punya batasan, Anda akan iya sabar ya di dalam hati. Anda begadang, Anda ikut stres, ikut mikirin masalah dia. Terus besoknya karena kurang tidur, istirahatnya nggak maksimal, presentasinya kacau, kerjanya kacau. Tapi ketika Anda punya boundaries yang sehat, misalnya Anda bilang sama teman Anda yang curhat itu, hey, aku dengerin kok. Tapi malam ini aku hanya punya waktu sampai jam 9 ya. Jadi ada boundaries. Anda tetap mendengarkan dia, tapi kita sampaikan bahwa kita cuma punya waktu sama dia sampai jam sekian. Karena saya ada persiapan penting buat besok rapat atau buat besok di kantor. Kalau misalnya sekiranya masih panjang, kalau kita lanjut hari lain gimana? Nah itu kan boundaries tuh. Hasilnya apa? Anda melindungi energi untuk prioritas diri kita. Besok kita mau ada kegiatan apa, mau ada rapat apa. Tapi teman juga tetap merasa didengarkan. Hanya dengan durasi yang bisa kita kendalikan. Anda boleh kok berkata cukup ya sampai jam sekian. Agar kenapa? Agar energi kita gak habis. Ya kawan-kawan. Jadi jangan sampai gak enakan. Karena salah satu ciri orang yang gak enakan, susah nolak itu ciri-ciri waktu kecilnya dia punya luka yang mungkin belum pulih tuh. Bisa jadi trauma yang mungkin juga belum selesai. Karena kenapa? Dia ngikutin maunya orang. Buat apa? Biar hidupnya tenang.
bisa jadi pengaruh pola asuh waktu kecil juga. Sehingga efeknya dia harus terus menyenangkan orang tua dia. Karena kenapa? Kalau melanggar, orang tuanya ngebentak, ngemarahin misalnya. Ya, dilakukan kekerasan. Sehingga efeknya apa? Dia ada keinginan untuk terus menyenangkan orang tuanya dengan luka. Sehingga efeknya dia terbawa sampai sekarang harus menyenangkan semua orang. Karena kenapa? Takut gak diterima. Gitu ya. Nah, apalagi yang bisa kita kendalikan? Napas dan relaksasi. Detik ini kita bisa mengatur nafas. Bisa kan? Bernapas semua? Nah, nafas kita ini yang paling mudah, yang paling murah kita lakukan untuk jeda. Nafas ini adalah jembatan antara tubuh dan pikiran kita. Yang buat menyambungkan, mengkoneksikan tubuh kita dengan pikiran kita. Fisik dengan mental kita. Dia adalah satu-satunya fungsi otonom ya. Artinya dia berjalan sendiri. Yang juga bisa kita atur secara sadar. Dengan mengendalikan ritme nafas kita sedang mengirimin sinyal ke otak itu kita aman. Mematikan alarm panik. Karena kawan-kawan coba kalau kita perhatikan, orang yang stres, marah, itu kondisi nafasnya panjang-panjang atau pendek-pendek. Orang lagi marah lihat, gitu ya, nafasnya pendek-pendek cepat. Jadi ketika nafas pendek-pendek cepat, tubuh memberikan sinyal ke otak dan dia menginformasikan bahwa dia lagi stres. Efeknya apa? Tubuh kita jadi stres. Tapi orang yang tenang, lihat orang yang rileks, nyaman, bahagia, itu nafasnya pelan, panjang, ya enggak? Ketika nafasnya pelan, panjang, itu tubuh memberikan sinyal kepada otak, bilang bahwa kondisi lagi aman, tenang. Otak ngasih instruksi, informasi ke seluruh tubuh bahwa oke, kamu rileks, sehingga alarm panik itu mati, tenang. Jadi nafas itu salah satu cara yang paling mudah, efektif untuk menyambungkan pikiran dan tubuh kita. Karena ketika tarik nafasnya tenang, hembuskan perlahan, otak kita tuh menginterpretasikan sebagai oke, kondisi lagi aman. Sehingga dia tidak tidak menumbuhkan hormon stres. Gitu. Ya. Misalnya nih, ketika Anda mau dipanggil naik panggung buat ngasih sambutan dadakan di depan orang-orang penting yang Anda nggak punya persiapan, kan respon jantung gimana? Deg 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 deg, tangan dingin, pikiran kosong, blank. Aduh, saya harus ngomong apa nih? Anda nggak nyiapin sama sekali, ya. Anda nggak bisa mengendalikan audiens, atau Anda nggak bisa mengubah fakta bahwa Anda nggak harus tampil, gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa jeda, tarik nafas dalam misalnya selama ya kurang lebih 4 detik gitu ya. Buang perlahan. Fokuskan perhatian pada sensasi udara yang masuk dan keluar lewat hidung. Fokus sama udara yang keluar masuk lewat hidung. Ini kita lagi ngehack nih. Kita lagi ingin memberikan informasi kepada otak bahwa kita lagi rileks. Karena salah satu ciri orang yang rileks itu nafasnya panjang, ya, tenang, pelan. Efeknya apa? Detak jantung lama-lama mulai melambat. Otak mulai kembali menerima oksigen yang cukup. Kenapa oksigennya cukup? Ya karena nafasnya panjang. Beda kalau pendek-pendek, otak kurang masuk oksigen, efeknya makin stres tuh. Terus kaki sudah mulai terasa berpijak di lantai. Ya memang kita tidak bisa mengubah situasi. Tapi kita bisa mengubah kondisi sistem saraf di dalam diri kita. Lalu kita melangkah ke panggung dengan kondisi yang lebih mindful, lebih hadir. Gitu kawan-kawan ya. Jadi mungkin audiensnya tidak bisa berubah. Atau kita bisa, enggak gitu. Tapi kita bisa memfokuskan energi kita. Gitu ya.
Terus ketika otak memaksa mengendalikan yang tidak terkendali, apa efeknya? Akan ada kecemasan kawan-kawan, bahkan sampai kronis. Otak terus berada di dalam mode fight or flight. Jadi ini adalah kondisi di mana sistem alarm di dalam otak kita atau amigdala ya menyala terus-menerus. Amigdala itu apa? Salah satu bagian di otak kita untuk menyimpan memori yang tidak menyenangkan. Bisa itu menyakitkan, menyedihkan, pokoknya nggak enak tuh di amigdala kita. Itu kalau menyala terus-menerus aktif terus ya, atau stres terus, itu akan bikin kita cemas. Kan harusnya mode siaga ini hanya boleh aktif saat ada bahaya yang nyata. Bahaya yang nyata itu apa? Misalnya di depan Anda ada ular, itu bahaya nyata. Di depan Anda ada harimau, itu bahaya yang nyata. Tapi seringkali amigdala ini aktif, ada bahaya yang belum nyata, tidak nyata. Bahayanya hanya di pikiran, hanya asumsi, hanya mengada-ngada, mengira-ngira, menduga-duga. Itu kan bahaya yang tidak nyata tuh. Kenapa Allah ciptakan amigdala? Allah kan menciptakan sesuatu itu tidak ada yang sia-sia. Ya, kenapa amigdala itu Allah ciptakan? Karena untuk membuat manusia menjadi siaga kalau ada bahaya yang nyata. Ya. Dan seringkali kita stres sama bahaya yang tidak nyata. Ini yang bikin capek kawan-kawan. Jadi karena kita terbiasa mencoba mengendalikan hal yang belum tentu terjadi. Seperti misalnya mengendalikan skenario terburuk sepanjang waktu. Akhirnya tubuh kita terjebak di dalam respon fight or flight. Akibatnya kita tegang, sulit tidur, dan mudah lelah. Padahal nggak ada ancaman fisik yang nyata di depan mata. Gitu ya. Jadi banyak hal yang Anda khawatirkan. Besok gimana, nanti gimana. Terus yang kedua, learn helplessness. Jadi ketidakberdayaan yang dipelajari. Jadi merasa tidak berdaya karena mencoba hal mustahil, hal menyerah pada hal yang sebenarnya bisa diubah. Oh, sudah mau jam 7 ternyata ya kawan-kawan. Jadi ini kondisi di mana seseorang belajar bahwa usahanya tidak ada gunanya. Sehingga dia menyerah total. Awalnya mungkin dia sangat semangat, gigih, bisa mengendalikan hal besar yang mustahil. Secara opini semua orang. Setelah berkali-kali gagal, dia menyimpulkan bahwa ia memang gak berdaya. Parahnya, perasaan ini menular ke area hidup yang sebenarnya bisa dia ubah. Ya. Kita agak percepat ya. Yang ketiga, burnout atau kelelahan yang ekstrim. Energi habis untuk hal yang tidak menghasilkan perubahan. Jadi burnout adalah hasil dari investasi emosi yang bocor terus-menerus. Bayangkan Anda mengisi ember tapi dasarnya bolong. Anda terus menuangkan perhatian, mencurahkan energi gitu ya, kemarahan dan waktu untuk mengubah sesuatu yang memang tidak bisa diubah. Jadi bocor. Kayak Anda udah capek tapi nggak ada hasilnya. Karena kenapa? Ya bocor. Itu lama-lama burnout. Ya. Begitu pemirsa. Nah, kemudian ini adalah rukun iman sebagai circle of control terbesar. Kita sebagai orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah, ini adalah bagian bentuk pengejawantahan rukun iman. Ya. Circle of control ini membantu kita memilah mana yang menjadi tanggung jawab kita, mana yang bukan. Ini adalah circle of control yang paling fundamental dan paling besar. Kenapa? Karena 6 rukun iman ini, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar. Ini memberikan kerangka makna yang membuat seseorang itu tetap tenang meski dunia di luarnya kacau. Ya, yang mau screenshot boleh ya, silakan screenshot aja langsung. Iman kepada qada dan qadar khususnya mengajarkan bahwa segala kejadian baik atau buruk menurut pandangan manusia itu terjadi atas izin Allah.
Ini membebaskan kita dari beban ilusi bahwa kita adalah pengendali utama alam semesta. Ketika kita benar-benar meyakini bahwa musibah pun terjadi dalam kendalinya, maka tugas kita bukan lagi memprotes realita, melainkan fokus pada satu hal yang menjadi milik kita seutuhnya. Disinilah letak kendali itu, kawan-kawan. Bukan pada peristiwanya, tapi pada keimanan yang memilih untuk tetap percaya, untuk tetap bersabar, dan tetap menjemput hikmah yang ada di balik kejadian ini. Ya. Dan makna dari Quran surat ini adalah, ya, jadi ketika tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah, pesannya apa? Musibah itu ada dalam izin Allah. Maka lepaskan kendali kita. Kalimat kecuali dengan izin Allah adalah obat paling ampuh untuk menghentikan perang batin kita melawan realita. Musibah bukanlah kecelakaan semesta yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dia datang dengan sepengetahuan Allah yang maha bijaksana. Maka kita tidak perlu mempertanyakan kenapa ini terjadi kepadaku ya Allah. Apalagi dengan penuh amarah. Kenapa harus aku yang diuji ini ya Allah? Kenapa masalahku gak beres-beres ya Allah? Kenapa harus dia yang jadi suamiku ya Allah? Gitu ya. Dengan penuh amarah. Karena itu adalah pertanyaan yang sia-sia. Ya. Jadi kita kayak pengen ngerevisi takdir gitu. Sedangkan dia adalah penulis takdir terbaik. Yang gak perlu koreksian dari manusia. Pesan keduanya apa? Petunjuk hati adalah hadiah bagi yang beriman. Kalimat niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Nah, ini adalah inti dari circle of control kita. Kita tidak bisa mengendalikan datangnya musibah, tapi kita bisa memilih untuk beriman, yaitu menyerahkan urusan yang di luar kendali itu kepada Allah dengan yakin. Maka Allah sendiri yang akan mengambil alih bagian terdalam dari diri kita, yaitu hati. Hati yang tadinya gelisah akan diberi petunjuk menuju ketenangan, penerimaan, dan bahkan kemampuan melihat jalan keluar. Ya. Jadi ini kawan-kawan, core-nya. Nah ini yang bisa kita bedakan ya antara ikhtiar versus tawakal. Mana yang ada dalam kendali kita, mana ada yang dalam kendali Allah. Yang di dalam kendali kita apa? Pastikan niat kita yang benar. Niat yang ikhlas, yang tulus. Soal hasil, serahkan. Yang bisa kita ikhtiarkan apa? Usaha yang maksimal. Area kendali Allah apa? Hidayah itu milik Allah. Petunjuk di hati orang lain itu milik Allah. Bukan ranah kita. Nasehatin anak wajib. Kapan dia berubahnya? Terserah Allah. Ingetin pasangan wajib. Kapan dia berubahnya? Dikendali Allah. Ya. Terus area kita apa? Doa, permohonan. Kapan dikabulkannya? Terserah Allah. Tugas kita apa lagi? Taubat dan memperbaiki diri. Ya. Yang dikendali Allah apa? Ampunan dan rahmatnya. Gitu kan ya. Jadi perlu kita tahu mana yang kendali kita, mana yang dikendali Allah. Penyakit hati akibat melampaui batas kendali. Ya, kita agak cepat ya. Ujub, ria, merasa paling berjasa. Ketika kita sukses kita lupa bahwa kehendak Allah yang utamanya. Jadi gak usah ngerasa gue. Siapa dulu dong. Itu ya. Kayak begitu-begitulah. Perasaan bangga, kagum terhadap diri sendiri secara berlebihan. Atau pamer. Ya. Pamer keberhasilan, semuanya gara-gara saya, karena jerih parah saya, karena usaha saya dan sebagainya. Terus yang kedua hasad, iri, dengki. Fokus pada rezeki atau pujian yang diterima orang lain. Ya, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi hasad bukan sekedar iri, tapi iri yang disertai keinginan agar nikmat orang lain itu hilang. Wah, jangan ya, ngeri. Terus yang ketiga, putus asa. Merasa doa tidak terkabul karena hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal bisa jadi yang terjadi itu adalah bentuk pengabulan doa terbaik dari Allah. Ya.
mungkin kawan-kawan ya, sehingga ketika kita sudah mulai menyerah gitu ya, jadi putus asa itu adalah salah satu bentuk memaksakan kehendak pribadi kita kepada Allah. Hati-hati. Kalau di dalam skema circle of control tadi, kita hanya bertugas berdoa dan berusaha kawan-kawan. Soal waktunya, caranya, gimana dan wujud pengabulan doanya kayak gimana, itu kendalinya ada di kendalinya Allah. Jadi ketika kita putus asa, sejatinya kita sedang marah karena Allah nggak nurutin maunya kita. Ini menjadikan diri kita sebagai Tuhan kecil ya di dalam diri kita. Biar kita bisa ngatur seperti yang kita mau. Nauzubillah ya. Jadi 3 penyakit ini kawan-kawan adalah alarm. Sinyal saat Anda merasa paling hebat. Di saat Anda iri sama pencapaian orang lain. Atau di saat mulai putus asa pada doa. Segera periksa kembali peta hati kita. Jangan-jangan kita lagi sibuk ngurusin yang seharusnya urusannya Allah. Maka kembalikan porsinya. Fokus kepada porsi diri kita sebagai hamba. Ya. Nah ini kalau efeknya apa kalau kita fokusnya kepada diri kita akan muncul internal locus of control. Jadi merasa berdaya. Lalu menurunkan hormon stres. Kita gak akan stres, gak gampang capek. Kawan-kawan ya. Dan terakhir, hidup mulai terasa ringan saat kita paham bahwa cukup menjadi hamba yang berusaha, bukan menjadi Tuhan yang mengatur semesta. Ini kawan-kawan ya, tips kita kembali ke fitrahnya kita sebagai hamba. Kita ini hamba, makhluk bukan kholik. Kembalikan derajat kita, makom kita kepada derajat yang sebenarnya. Tuh kawan-kawan ya, mungkin karena waktu juga sudah jam 7. Kita kembalikan ke Kang Nuga. Silakan Kang. Baik Bun, Insya Allah, Alhamdulillah, syukran, jazakillah khair atas kebersamaannya di titik balik pagi hari ini. Alhamdulillah, Bapak Ibu Ayah Bunda banyak banget hikmah, banyak banget pelajaran. Insya Allah banyak yang bisa kita ambil. Tapi jangan lupa kita sama-sama praktekkan apa-apa yang sudah kita dapatkan hari ini ya. Jadi insya Allah semoga ilmunya berkah, semoga Allah kasih kesempatan terus untuk kita bisa mengaplikasikan apa-apa yang sudah kita dapatkan ya. Bapak Ibu Ayah Bunda izin sebelum closing statement dari Bunda Ambar, Nuga mau izin kasih informasi bahwa di hari Sabtu dan Ahad nanti tanggal 9 dan 10 kita akan menyelenggarakan satu kelas bertema rumah tangga yaitu dengan judul Retak yang Tak Terucap. Insya Allah subjudulnya sudah ikhlas atau sekedar lelah mencoba. Jadi insya Allah Kak Dira nanti akan kirimkan informasi daftarnya di kolom chat dan insya Allah nanti setelah kelas ini selesai akan dikirim informasi flyernya dan link daftarnya di grup-grup titik balik. Jadi silahkan bisa langsung diakses di sana ya. Barakallahu fikum. Untuk itu sebagai closing statement, Bunda Ambar mungkin bisa memberikan pesan-pesan penutup dari pertemuan kita pagi hari ini. Baik kawan-kawan, untuk closing statement kita hari ini, sungguh Allah tidak pernah memintamu untuk mengurusi semua alam semesta ini. Tugas kita hanyalah menjadi hamba, berusaha, berdoa, lalu menyerahkan selebihnya kepada skenario terbaik dari Allah. Bukankah melegakan bahwa hasil akhir itu bukan beban kita? Yang diminta dari kita hanyalah kesungguhan hati dan kejujuran ikhtiar kita. Dan Allah sudah menyiapkan ending terbaik yang bahkan mungkin tidak terbayangkan oleh diri kita. Maka kawan-kawan, istirahatlah dengan hati yang tenang, hati yang ringan. Karena tugas kita hanya satu, memperbaiki diri dan memilih respon terbaik. Serta menitipkan segala yang di luar kendali itu kepada Allah. Percayakan Allah sudah mengatur sebaik-baiknya keteraturan, maka yang melegakan adalah apa-apa yang kita relakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi syukran jazakillah khair, terima kasih banyak Bunda Ambar dan Bapak Ibu Ayah Bunda semua. Selamat beraktivitas, semoga aktivitas kita dan kegiatan kita hari ini senantiasa Allah karuniakan keberkahan dan keberlimpahan buat kita semua ya. Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan kita pagi hari ini, mari sama-sama kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ada Mister. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberi kembali kepada Allah. There'll be a light is made you never Insyaallah. seen before. I'm trying to tell you what you already know.